Cakap terus terang lah, sebenarnya Indonesia menang tu nasib, kau tahu? Gol nasib. Final teman-teman, final besok Selasa ya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bukan pertandingan yang mudah teman-teman. Kita tahu Vietnam mengincar juara lagi di turnamen ini. Tentu saja kita harus tetap optimis ya, apalagi kita main di kandang sendiri. Tentu saja beban juga ada, beban karena kita main di hadapan supporter kita. Kita doakan yang terbaik, kita support dari manapun kita berada. Semoga kita meraih kemenangan dan kita menjadi juara Piala AFF U23. Cakap terus terang lah, sebenarnya Indonesia menang tu nasib, kau tahu? Nasib matamu, nasib matamu. Masa corner tu kan. Siapa penyerang tu ditanduk, kau tahu ditanduk bukannya buka mata, ditanduk tutup mata macam mana? Orang menang loh. Gol nasib. Lepas Gol tu, nasib. gol kontroversi. Masa penalti. Siapa nama tu yang jersey nombor 3 tu? Kakang Radianto. Dia sepak, goalkeeper dapat tahan. Tetapi ref pula batalkan. Ini kontroversi, itulah kita cakap. Indonesia menang nasib je. Betul tak? Kembali kita ke Mandiri Cup 2025 bawah 23 tahun Indonesia versus Vietnam. Sebelum tu kita tengok rekod pertemuan mereka. Okay, let's go, check it out. Okay guys, tengok guys. Setakat ni Indonesia tidak pernah menang. Itu rekornya ya? Vietnam. Ya betul. Payah macam ni guys, Indonesia nak menang. Tapi itu di atas kertas, di atas padang lain. Okey, betul tak? Jadi prediksi aku berkemungkinan Indonesia akan menang. Gol kekalahan dengan Vietnam. Indonesia sudah berhasil lolos ke final ASEAN U23 Championship Mandiri Cup. Namun Orang masih stres banyak tadi, negara orang tetangga stres. yang nyinyir, khususnya dari Malaysia. Ada yang bilang, alah menang penalti pun senangnya lah macam juara Piala Dunia. Ya udah apa-apa lah, yang penting kan masuk final. Daripada jadi penonton terus Iya. kan. Lagian di sini juga awak sudah ada bisa main sepak bola, masih nyinyir baik kayak nenek aku sudah. Lebih baik kamu belajar macam mana cara-cara main sepak bola. Jangan hobinya cuma nyinyir baik. Terus juga kalau kamu mau nengok cara-cara masuk ke final, itu linknya ada di sini. Tinggal klik baik dan di situ kalian bisa nengok gimana sih cara-cara supaya masuk ke final. Dan satu hal lagi, ya. Jangan lupa nonton tanggal 29 Juli 2025 final antara Indonesia lawan Vietnam. Supaya penonton wawasan kita. kamu terbuka, supaya kamu lebih pintar, dan yang paling penting supaya kamu bisa tahu macam mana cara buat ngalahin Indonesia. Karena sejatinya Malaysia akan berada di bawah telapak kaki Indonesia. Karena bagi kami supporter Indonesia, pemain timnas Malaysia tidak ada apa-apanya. Selain adalah rombongan dari orang-orang yang hobi ngelawak. Itu boleh dari aku udah panjang lebar. Assalamualaikum. Dia yang bilang ya. Dia yang bilang ya. Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand ya cukup keras. Ya, Cukup kalau keras. ingat teman-teman, cukup keras. Ya hari ini ya kalau mereka kasih keras kita kasih keras juga. Ya. Wah, Kita tuan ya. rumah di sini, jangan mereka injak-injak home base kita. Jadi kalau di sana main keras, ya sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Ya, kita tidak boleh ya sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga. Siapa yang waktu itu ke Thailand ya, U23? Kamu ingat permainan mereka? Nah, di sini kita tuan rumah, kita harus berani main keras. Tapi bukan buat mencederai ya. Mereka sudah 3 kali masuk final, 2 kali juara. Tapi ingat, ini game tough. Jadi kita harus fokus 90 menit. Oke. Iya teman-teman ya, kita tahu mainnya gimana Vietnam, mainnya keras banget. Kalau mereka main keras, kita main keras juga. Itulah kata Pak Erick Thohir. Ya, semacam motivasi penyemangat dari Pak Erick Thohir itu suntikan yang sangat luar biasa bagi U23 kita. Ingat sekali lagi kita main keras, pressing ya, tahan-tahan bola. Bukan berarti kita mencederai, enggak teman-teman ya. Kita pokoknya jangan sampai dia lewat ya, jangan sampai dia itu menguasai bola dengan baik dan leluasa dengan timnas kita, begitu maksudnya. Keberuntungan hanya dapat menyelamatkan Indonesia dari Thailand, tetapi jika berhadapan dengan Vietnam, listrik padam. Indonesia hanya beruntung karena mencapai babak final melalui adu penalti. Penalti merupakan bagian keberuntungan bagi tim manapun di sebuah turnamen jika kerap menendang lawan, Indonesia. Komentar dari fans,
Wasit Vietnam. Stadion Kandang Indonesia membuat kesalahan besar saat memberikan kartu kuning. Mulai sekarang, pemain Vietnam harus sangat berhati-hati. Saya yakin, pelatih dan pemain Vietnam akan menang. Oke. Wasit bias terhadap Filipina dalam pertandingan antara Vietnam dan Filipina. Jika adil, Filipina pasti sudah menerima banyak kartu kuning. Namun, dalam pertandingan antara Indonesia dan Thailand, wasit bias terhadap tim Indo. Saat adu penalti, wasit membuat kesalahan ketika mengatakan bahwa kiper Thailand berada di garis gawang. Sungguh tidak masuk akal. Orang dia maju kok. Bermain dengan Indo lebih mudah daripada bermain dengan Thailand. Wow. Saya harap para pemain Vietnam bertekad untuk membawa kembali kejuaraan ke negara ini. Pelatih kepala Indonesia, pelatih asal Belanda, tidak mengadakan konferensi pers di akhir pertandingan melawan Thailand karena suaranya serak setelah berteriak kepada anak didiknya. Jadi, kapan dia berbicara? Berisik Vietnam banget turut juga ya. membantu pelatih Indonesia keluar dari kursi panas karena pernyataannya yang panas dan arogan saat memandang rendah lawannya. Menurut kalian, apa yang perlu dievaluasi jelang laga kontra Vietnam di final nanti nih? Mending main cerdas daripada main keras. Tapi kalau dipikir-pikir, Vietnam ini jiwa Mortal Kombat-nya gede banget. Nah, lawan Vietnam di final, Pak Erik minta kita kasih keras, bukan kasar ya. Kita mengulang kembali final 2 tahun sebelumnya, namun saat itu kita menjadi runner-up dan kalah adu penalti. Jika kalian ingat pada waktu itu, banyak sekali keputusan wasit yang tidak baik dan dimana kita sangat-sangat dirugikan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Saat ini, Kita Pak song-song Erik masa depan mengatakan hari nih ini. bahwa kalau mereka main keras, kita juga harus siap main keras. Bukan berarti mencederai, kita tidak boleh sesama main mencederai. Tapi maksud Pak Erik, kita harus berani main keras juga. Ini rumah kita. Tapi selama perjalanan AFF, hanya ada satu pemain yang mencetak gol nih. Ya, Jens Reven. Reven jarang sekali bermain di klubnya di Eropa sebelumnya, tapi menjadi tumpuan gol untuk timnas U23 mengalahkan pemain yang sering starting di Liga Indonesia kali ini. Apresiasi buat coach ini karena berdiri selama 120 menit dan hilanglah suaranya. Semoga di final memiliki strategi yang baik ya coach. Banyakan teriak-teriak ya, jadi hilang suaranya Coach Vandenberg ya teman-teman ya. Bukan pertandingan yang mudah melawan Vietnam. Tentu saja seperti yang dikatakan tadi, jiwa Mortal Kombat-nya itu loh. Vietnam itu luar biasa. Kalau main tuh wah, kalian pasti tahu lah kerasnya seperti apa. Ya kita kalau mereka main keras, kita lawan dengan keras juga, tapi dengan taktik dan juga kejeniusan, bukan asal gubrak-gabruk begitu teman-teman ya. Besok itu harus kita mainkan strategi yang keren, yang bagus ya, supaya kita bisa memenangkan pertandingan. Dan tentu saja pihak Vietnam juga mereka punya punya keinginan untuk membawa kembali trofi AFF Cup U23 ini teman-teman. Jangan lupa doanya teman-teman, supportnya ya, semoga kita meraih sebuah kemenangan di partai puncak ini dan kita bisa membawa trofi Mandiri Cup U23 2025. Prediksi kalian teman-teman, prediksinya seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.